Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Jamaah MKAI rahimakumullah dan Tuan Guru Ibnu yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi dan memberikan panjang umur dalam kebaikan dan ibadah kepadanya, serta selalu membimbing kita ke jalan-jalan yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Syahrul Ramadan, ada juga yang mengatakan bahwasanya Syahrul Ramadan itu adalah Syahrul Tarbiyah. Ma huwa tarbiyah? Apa itu tarbiyah? Kita flashback kembali. Kalau anak-anak UIN pasti tahu apa yang dinamakan tarbiyah. Adakah di antara Bapak Ibu sekalian jamaah yang pernah kuliah di UIN? Ya, betul sekali. Bahwasanya tarbiyah memiliki makna pendidikan. Berarti Syahrul Tarbiyah, yang salah satu makna daripada bulan Ramadan adalah bulan pendidikan. Layaknya lembaga-lembaga pendidikan formal, maka Ramadan juga sama memiliki kurikulum seperti mereka. Kurikulum dalam Ramadan diantaranya adalah kita dituntut memiliki beberapa kompetensi setelah kita mengikuti training atau pendidikan Ramadan selama 1 bulan. Apa saja yang di dalam kurikulum Ramadan tersebut? Ada 3 minimal kompetensi yang harus kita raih dan kita capai selama mengikuti pendidikan di bulan Ramadan ini. Yang pertama adalah kompetensi pengetahuan atau cognitive competence, di mana setiap kita, orang-orang yang beriman yang masuk ke dalam bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala harapkan, Allah Subhanahu wa taala inginkan kita memiliki pengetahuan tentang apa itu Ramadan, apa itu puasa, apa itu sholat, apa itu ibadah-ibadah yang kita lakukan selama bulan Ramadan. Yang sebelumnya mungkin kita tidak tahu, maka di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita memiliki pengetahuan tentang apa itu puasa, apa itu sholat, dan ibadah-ibadah yang kita lakukan. Setelah kita memiliki cognitive competence, selanjutnya adalah kurikulum Ramadan atau kompetensi yang harus kita capai dalam kurikulum Ramadan adalah psychomotoric competence, di mana kita manusia tidak hanya mengetahui tentang apa itu sholat, apa itu puasa, apa itu sedekah, apa itu ibadah-ibadah yang berada di dalam Ramadan, tetapi kita juga mempraktikkan apa yang telah kita ketahui di dalam cognitive competence atau kompetensi pengetahuan. Kita lulus dalam kompetensi pengetahuan, kita sudah tahu apa yang dinamakan sholat, apa yang dinamakan puasa, dan ibadah-ibadah lainnya yang menyertai kita di dalam bulan Ramadan. Selanjutnya kita mempraktikkannya. Saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kompetensi yang ketiga yang diharapkan Allah Subhanahu wa taala setelah kita mengikuti pelatihan atau pendidikan di bulan Ramadan adalah affective competence, kompetensi sikap. Kompetensi sikap, apa saja yang harus kita miliki? Minimal ada 3 sikap yang harus ada setelah kita lepas dari bulan Ramadan. Yang pertama adalah sabar. Kita dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala, jangankan makanan halal, makanan yang halal yang berada di tengah-tengah kita, kita tidak berani untuk memakannya. Atau minuman juga sama. Kenapa? Karena kita sedang puasa. Haus bagaimanapun juga, ketika ada dihidangkan minuman-minuman di antara kita atau di depan kita, kita tidak berani meminumnya. Kenapa? Karena kita sedang puasa. Kita dilatih sabar. Ya, minat tulu'il fajri ila ghurubi syamsi. Imsak, kita harus menahan diri daripada makan dan minum serta berbicara yang sia-sia dan hawa nafsu yang buruk yang kita ikuti
mulai dari tulu'ul fajri ila ghurubi syamsi, mulai dari terbitnya fajar sampai dengan terbenamnya matahari. Kita disuruh sabar oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diharapkan kesabaran ini mampu terlahir 11 bulan setelah Ramadan. Yang kedua adalah istiqamah. 30 hari kita melaksanakan puasa, diharapkan kita mampu melahirkan sikap istiqamah ibadah dalam diri kita. Ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ceritakan kepadaku tentang suatu hal di dalam Islam yang tidak akan aku pernah tanya kepada engkau, kepada selain engkau." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qul amanta billahi tsumma istaqim." Berimanlah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian engkau istiqamah. Sikap yang ketiga yang harus kita miliki setelah kita lepas daripada Ramadan adalah ikhlas. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Ghazali berkata, "An-nasu kulluhum mauta illa 'alimun, wal 'alimuna niyamun illa amilun, wal 'amiluna mumtarrun illa al-mukhlisun." Manusia pada hakikatnya berupa mayit yang berjalan kalau dia tidak memiliki ilmu pengetahuan. Dan orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan pada hakikatnya mereka tidur, tidak memiliki manfaat sedikit pun terhadap manusia yang berada di sekitarnya. Namun kalau dia tidak mempraktikkannya. Dan orang-orang yang sudah memiliki ilmu pengetahuan, orang-orang yang sudah mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari pun mumtarrun, mereka akan tertipu. Mereka menganggap mereka dirinya sudah suci, banyak ibadah dan lain sebagainya, tetapi mereka tertipu. Illal mukhlisun, kecuali orang-orang yang ikhlas. Inilah 3 sikap, 3 kemampuan yang harus kita miliki dalam sikap: sabar, istiqamah, dan ikhlas. Saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, core competence atau kompetensi utama di dalam kurikulum Ramadan yang harus kita capai adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan pengetahuan yang cukup, praktek ibadah yang cukup, dan sikap yang cukup, ikhlas, istiqamah, dan sabar yang cukup, maka diharapkan lahirlah insan-insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah core competence-nya Ramadan. Tujuan utama daripada Ramadan tersebut. Tidak mungkin takwa ini bujuk-bujuk datang sendirinya tanpa didahului dengan pengetahuan yang cukup, praktek ibadah yang cukup, dan sikap yang 3 yang disebutkan tadi yang baik. Maka mungkin inilah kurikulum yang Allah inginkan dalam bulan Ramadan. Saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Ramadan ini kita mampu capai semua kompetensinya dan kita meraih core competence yang Allah Subhanahu wa taala janjikan di dalam Quran Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita semua menjadi orang-orang yang bertakwa, yang dimana ketika datang sebuah masalah Allah akan selesaikan. Ketika kita terhimpit dalam perhitungan rezeki, maka Allah akan luaskan. Wallahu a'lamu bissawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.